Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi bersama kami di Bapak Milenial, keluarga idola. Keluarga. Kali ini kita berbincang-bincang dengan dua sosok, bukan makhluk ya, dua orang yang hebat, dua orang yang luar biasa. Seperti biasa, kita kedatangan tamu. Atau kita menamu? Kita menamu. Kita menamu hari ini. Kepada siapa? Ruang Emotika. Nah ini Ruang Emotika ya. Jadi siapa pula itu? Kencan. Jadi sebelum memulai ya seperti biasa kita perkenalkan dulu. Karena kita menamu hari ini, kita kenalkan kepada Ibu Direktur. Direktur. Ibu Dewi Nadipah ya. Dapat selamat kia, Ibu Dewi Nadipah. Sebagai Dewi. Oh iya betul, Ibu Dewi Nadipah sebagai Direktur Ruang Emotika. Dan satu lagi seperti biasa narasumber veteran. Sudah terkenal ini akhirat. Pensiunan. Founder kita Bapak Milenial Kang Fahur Sipir Berangkat ya. Sebelumnya nih kita berbincang sedikit ya mengenai core value dari Ruang Emotika. Terus Bapak Milenial ini bagaimana gitu ya terkait setidaknya dua ini itu adalah punya sifat yang sama untuk membangun bangsa ya, membangun peradaban. Itu bangsa dong. Nah, jadi yang saya ketahui terkait Ruang Emotika, Ibu Dewi ini kan core value itu luar biasa gitu ya. Kalau disingkat itu SEL. Betul. Social Emotional Learning gitu ya. Jadi ya nanti kita akan bahas social emotional learning seperti apa, bagaimana cara mengelola emosi. Betul. Nah, nanti berkaitannya dengan Bapak Milenial ini seperti apa terkait fitrah based education nih gitu ya. Konsep pendidikan berlandaskan fitrah manusia. Itu kumang-kumang kayaknya. Baik, selanjutnya ya. Tegangnya. Ada fenomena yang luar biasa teman-teman. Di banyak, kalau kali ini saya menemukan di beberapa rumah tangga gitu ya. Kok terasa dingin gitu ya. Ada Digagap gitu itu pahit. Jadi kok terasa dingin gitu, banyak kalangan yang mungkin hari ini tuh kalau kita berbicara angka perceraian sudah jangan dibahas karena itu sudah terlalu lama gitu. Karena kalau berbicara perceraian pasti ada seluk-beluknya apa, permasalahannya apa. Apakah itu mulai dari rasa dingin gitu, tidak ada lagi kehangatan gitu, atau kurangnya komunikasi. Kebetulan kan Ibu Dewi nih sebagai Ruang Emotika sering mengatakan, loh kalau nggak cerita gitu ya nggak akan selesai gitu kan ya. Kalau misalkan di keluarga itu nggak terjalin keharmonisan, ya mau bagaimana membangun keluarga, mau bagaimana membangun masyarakat di sekitarnya. Nah kali ini terkait fenomena tersebut, terkait kehangatan nih, sebelum ke Ibu Dewi nanti terkait sosial emosional ini penting berkomunikasinya bagaimana. Ini menurut Bapak Founder nih kira-kira emang perlu hangat? perlu hangat atau terus sebagai peran bapak nih, terususnya peran bapak kan rata-rata anu istri bapak-bapak ya. Betul kan ya, istri bapak. Entah itu karena Superman gitu ya. Pokoknya orang perlu diceritakan ya beban orang mah gitu. Nah, apakah peran itu sangat nanti jadi bapak-bapak teh memang ulah cerita gitu. Apakah perlu gitu? Nah, Cik penangan founder ini gimana nih, Pak? Baik. Sebetulnya nanti saya mau banyak belajar dari Teh Dewi gitu. Saya dulu tadi nama. Saya dulu kan. Ada aja. Jadi kan hari ini Bu Dewi ya, terima kasih telah sebelumnya ya. Berkenan untuk menerima kami anak-anak Cengos untuk hadir di Ruang Emotika dan berkunjung di tempat ini. Insya Allah ke depan mungkin ada beberapa hal yang bisa kita padukan bersama-sama. Bahagia karena kita menemukan teman ya, menemukan keluarga baru untuk membangun kehidupan umat yang lebih baik kan gitu. Nah, dari sisi kami terkait pertanyaan tadi, itu kan fenomena hari ini banyak di IG yang muncul ya, bapak-bapak tidak bercerita, tapi naik odong-odong. Bapak-bapak tidak bercerita, tapi tiba-tiba makan rumput kan gitu ya, bapak-bapak tidak bercerita tiba-tiba ngopi kan gitu ya. Itu kan fenomena yang sedang ramai. Nah,
dari sisi saya, dari sisi sebagai laki-laki, satu itu ada jatah kata bapak-bapak itu cuma 7.000 sehari. Jadi kalau dia guru, kalau dia punya aktivitas di luar yang memerlukan energi bicara yang banyak, secara otomatis di rumah itu jatah katanya setengah sedikit gitu. Dia tinggal cak-cak di rumahnya teh. Sesak. Ya tinggal cak-cak di mana teh gitu. Yang terbawa teh gitu. Habis singkatan. Yang kedua ego laki itu. Laki itu egonya gini. Jadi setahu saya, nanti mungkin bisa diluruskan Mbak Dewi. Setahu saya, laki itu kalau dia bercerita menandakan kelemahan. Nah, ini mungkin nanti kita nanya ke Dewinya. Mungkin si laki tersebut gitunya. Turun ego teh gitu. Kayak ada pengelolaan emosional kelemahan. Ego teh luhur gitu kan. Seolah-olah lain mah. Apalah kan gitu. Nah, egonya itu sehingga dia ketika memiliki masalah seolah ingin menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Gak usah tahulah anak istri mah gitu. Biarkan saya yang menanggung urusan saya gitu. Tapi sekalipun begitu ada juga laki yang celemen di mana. Celemen di ayah. Bentar ngomong di luar mah bener. Eta mah laki solihah. Jadi kan gitu. Nah, itulah. Siap. Itu spill sedikit ya. Nah, ini nih terkait karena tadi sudah di-spill dari awal nih pengelolaan emosi ya. Nah, kira-kira nih untuk Teh Dewi ya, kurangnya komunikasi ini untuk pengelolaan emosional itu kenapa itu bisa terjadi? Apakah bisa maksudnya merusak keharmonisan rumah tangga itu? Kenapa bisa terjadi akibat dinginnya gitu ya, akibat dingin. Akibat dingin. Nah, terus ada nggak emosi yang tidak keluar gitu? Atau emang dingin itu tidak bisa dikelola secara emosinya? Dari sananya dingin gitu ya, atau emang di itu Lauhul Mahfudna dingin gitu, atau kakak atau kumaha gitu. Nah itu nggak tahu. Gimana Teh? Sebelumnya ya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kunjungannya gitu ya, Bapak milenial yang sudah selama ini aktif gitu ya di podcast gitu kan. Kalau Ruang Emotika belum ya menjajak ke arah sana gitu ya. Ini juga selamat datang dan sebuah kehormatan gitu ya, bisa sama-sama ngobrol, bisa mudah-mudahan kedepannya bisa banyak ruang-ruang kolaborasi gitu ya, karena yaitu tadi ada kesamaan value gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang disinggung di rumah itu dingin, terus yang berdampak ada yang ke perceraian, mungkin ada ke hal-hal lainnya gitu ya, karena banyak yang tidak terungkap. Tadi sudah dibilang kalau versi Pak Ajay kan ada dua gitu ya. Tadi satu ego, terus yang kedua memang kata-katanya sudah habis gitu ya. Nah mungkin kalau dari perspektif emosi, jadi kan memang idealnya dua-dua juga mau laki-laki maupun perempuan idealnya sama-sama mengungkapkan emosinya, apa yang dirasa gitu ya. Idealnya begitu. Cuman kenapa laki-laki mungkin jarang mengungkapkan selain tadi dua hal tadi gitu ya. Bisanya karena kita juga memang tidak dilatih gitu kan. Tidak dilatih. Laki-laki kan selama ini, makanya saya kadang kalau ngisi ke siswa-siswa sekolah yang ada laki-lakinya, saya pasti selalu tanya, siapa yang di sini gitu ya sama orang tuanya laki-laki dilarang menangis misalnya, dilarang bersedih gitu kan, harus jadi kuat, hebat gitu. Nah itu mungkin juga gitu ya, jadi itu kebawa ke rekam. Nah jadi sekarang para ayah sekarang atau mayoritas laki-laki sekarang akhirnya dia ya terbiasa memendam emosinya gitu ya. Nah gitu, jadi bisa saja pas ke rumah ketika istrinya atau anaknya bercerita dia kurang peka gitu, buat dia ketika ada emosi yang mungkin itu terlalu berlebihan atau apa itu ya nggak aware gitu ya, jadi kurang respect gitu. Nah itu karena dipendam selama ini, tidak dilatih gitu kan, seperti itu. Berarti bisa dilatih ternyata. Sebetulnya bisa dilatih, sudah tinju. Bisa harus tinju. Ya gitu. Tadi kalau kayak ya mungkin itu terkait ego kan. Tadi kalau misalnya perspektif aja itu bisa saja terkait ego gitu ya, ngerasa gengsi misalnya. Padahal kan kalau saya ingat kisah Nabi juga kan digambarkan kalau Nabi itu
pernah menangis gitu sampai digambarkan apa langit mendung ya, Pak Ustadz betul? Langit mendung. Apa karena cucunya meninggal gitu ya. Berarti kan sah-sah saja gitu ya laki-laki meninggal bersedih. Nah ini kalau misalnya punya rasa begitu, mungkin saja nanti lebih peka. Jadi, gimana nih teh? Kan ayah kiranya kadang-kadang malunya, benar sudah bapak-bapak malu tuh lamun nangis di payunan istri atau seolah aib gitu nangis teh. Kira-kira aku mah apa pandangan teh? Ya yang pertama mindsetnya kan harus dirubah. Makanya kalau kita selaku muslim, mungkin ini loh ada sejarahnya. Nabi Muhammad saja menangis. Terus juga ada ya Nabi Ismail ya yang ayahnya terus pas tahu kan dia tidak pulang gitu ya. Itu kan digambarkan bahkan ayahnya menangis sampai mau buta gitu kan. Nah itu kan berarti secara sejarah juga ada. Jadi di mindset kitanya juga harus diyakini kalau laki-laki menangis itu normal dan wajar, bukan aib gitu. Jadi itu konstruksi sosial aja Kang Reki. Gitu. Nya Kang Reki. Jadi lain ada pun istri. Tapi di mana? Kamu tidak dapat istri, berarti bahaya. Justru dia mencari tempat sandaran yang lain. Mungkin bukan di bahu istri, tapi di bahu jalan. Bahu jalan. Siap. Berarti penting ya, karena kalau menurut Teh Dewi berarti itu efek dari masa lalu ya, efek dari masa lalu yang dilatih sama keluarganya bahwa memang sosok pria, apalagi laki-laki, misal kalau jatuh bukannya kalau laki-laki nangis kan kita suruh lah kuat. Jadi kita ke bawah terus emosi itu. Kita harus kuat jatuh. Padahal ada nyerinya benar. Jadi ke bawah. Kalau nangis kan kesannya cengeng. Iya, betul. Iya. Terkesan gitu kan laki-laki kalau nangis cengeng padahal menurut apa lagi memang. Iya. Makanya itu yang saya khawatirkan kalau misalnya anak tidak dilatih sejak kecil, nanti akhirnya ya dia tidak bisa memahami emosi anak dan istrinya. Kebayang nggak nanti misalnya ketika dia jadi sosok ayah terus tidak memahami emosi anak dan istrinya, kemana emosi istri ini harus dibuang ya, apalagi tadi misalnya responnya hanya siga cak-cak gitu ya, kan si perempuan kayak kok responnya begitu, males gue bercerita misalnya gitu kan. Akhirnya gimana kalau mencari tempat cerita yang lain. Akhirnya ke medsos lah, ya curhat-curhat misalnya gitu. Itu kan kode-kode kayak gitu kan, itu juga bahaya gitu. Bahkan untuk saat ini juga kan ya, terkadang anak-anak itu kalau misalkan nih situasinya sedang rumit, tapi ketika melihat situasi orang tua, karena apa-apa pedepnya bikin pedok nyarita terus selaku istri misalnya selalu memakna jika mesin motor ngeng segala tenang. Nah tapi tenang tapi yang jadi masalah nih terkait digitalisasi hari ini, terus kan banyak anak-anak yang atau kita memanfaatkan digital sekarang gitu, misalkan kayak gadget. Nah itu terkadang kan sering kita misalkan update status lewat gadget gitu ya. Kita tidak tahu nih, bahkan orang tuanya itu kadang di privasi ya misalnya kumaha, padahal orang update galau. Nah itu fenomena tersebut bagaimana nih Bapak Pondok? Ya itu berarti kan jangan-jangan ya itu tadi ruang ceritanya tidak tersalurkan, apalagi kalau tadi kan laki-laki katanya 7.000 kata, kalau perempuan kan 20.000 kata ya, dan ini kan by riset. Kebayang nggak sekarang gimana emosi atau perasaan seorang ibu, apalagi dia yang tidak bekerja di luar, itu ada di dalam rumah. Dia tidak punya aktivitas di ruang publik sosial gitu ya, berarti kan dia berkomunikasi dengan siapa gitu ya, apalagi mungkin yang anak-anaknya masih kecil atau yang punya anak dewasa tapi dia juga sibuk di luar misalnya. Nah dia tidak punya ruang cerita terhadap pasangannya, yaitu tadi mungkin laki-laki juga udah lelah dari bekerja, terus akhirnya responnya juga sebegitunya, ya sudah, makanya istrinya ya khawatirnya nanti ketika ya selain curhat ke medsos, khawatirnya kan ketika emosinya nggak keluar,
ya tidak stabil juga emosinya, bisa saja nantinya dampaknya marah-marah ke anak, ya marah-marah ke anak. Ciku mah istri tantrum teh. Yang paling bahaya dampaknya ke anak juga kan, Betul. marah-marah ke anak misalnya gitu ya, jadi sensitif itu kan juga lebih bahaya nanti dampaknya. Gitu Bro. sih. Jadi benar tidak ada ruang emotika di keluarga gitu. Jadi akhirnya adalah ruangnya di ruang media sosial. Tidak ada kehangatan itu. Ketika tidak punya ruangnya, apapun seseorang yang tidak difasilitasi ruang, pasti dia mencari ruang yang lain. Pelampiasan itu, maka pelampiasannya di media sosial. Maka bagi saya salah satu kemampuan inti di keluarga itulah kemampuan untuk mendengarkan dan kemampuan untuk bercerita. Gitu. Sulit Mendengarkan. Bapak-bapak kan capek gitu dawinya bekerja capek. Kalau yang ada gitu keamangan kurang yang mau kena tuh. Gitu ya. Maka isi cewek bisa di rumah aja tenang naon. Gitu dah fitrahnya perempuan ya cewek gitu. Ngobrol dah. Beruntunglah bagi bapak-bapak yang istrinya cewek. Kenapa? Kena haji. Ngameh bapaknya mikir 2 kali yang nyanung. Hiji wae udah cewek koma 2 kan gitu. Oh, berarti kudu cerewet. Nah, luka 2 uban mah teh lamun masih kira cewek kudu diruqyah. Lamun ruqyah saya kudu rupiah bener. Rupiah sedebaranya. Cakep itu. Betul. Enggak, atau jangan-jangan ya itu tadi sebetulnya coba deh ditanya, ini saya juga sih belum riset. Jadi kalau misalnya laki-laki merasa nafkah itu, kan selama ini begitu ya, nafkah itu materi. Sebenarnya kan nafkah batin juga masuk nggak itu? Betul. Jadi ruang cerita juga bagian dari nafkah batin, ya nggak sih? Nah itu mungkin itu kan sangat bisa membahagiakan perempuan sebetulnya. Betul. Lahir batin kan tadi. Pokoknya lahir batin. Betul. Tapi pengaruh anak misalkan karena itu sudah ada ruang, terus ke gadget, pengaruh anak kumaha? Ya kedua lah. Ketika gini ya. Tidak sesuai fitrah dong kena. Ya, cek Rasul kan ketika Anda ingin merusak anak, maka rusaklah hubungan suami istri dulu gitu. Efek samping dia. Ketika anak sama istrinya tidak hangat, maka anaknya bakal gitu. Dia segan untuk bercerita. Karena seorang anak itu memperlakukan ibu itu melihat dari bapak melakukan istrinya. Sehingga kira tadi Nabi Ibrahim ya. Kan tidak pernah ketemunya dengan anak nantinya dengan Nabi Ismail, tapi setelah sekian lama ketemu tiba-tiba disuruh menyembelih tapi kok mau gitu. Karena karena ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar itu kan bercerita kehangatan bapaknya kamanehanana gitu. Meskipun tidak ketemu gitu. Itu benar. Tapi kan mana ini udah nasi. Karena medsos bahkan ngomong ke indungna kan ya ngomong ke indungna. Ngomong bapakna kan gitu. Benar lah, kok saya jadi ngadadak lupa ya, yang ditinggal sama saudaranya bukan Ismail yang di dalam kubur Nabi Yakub yang sampai meninggal itu Nabi Yusuf. Kok saya salah ya tadi diralat. Jadi Nabi Yusuf maksudnya yang ditinggalkan sama saudaranya yang di dalam itu kan Nabi Yakub dia kan yang sampai yang dikabarkan menangis sampai mau buta. Jadi salah bukan Ismail. Itu salah. Tapi setidaknya gumper ketidakhadiran Nabi Ibrahim, Siti Hajar tadi menceritakan kebaikan, kehangatan. Otomatis kan si anaknya itu tersugesti. Oh, bapak orang teh kieu ya. Nah, ketika datang ke kumaha? Itu, Bro. Berarti perlu itu yang ini nih. Kira-kira nih kisah nyata nih dari ibu-ibu ya dan bapak muda nih, kisah nyata dulu. Bagaimana bapak muda, bapaknya satu anak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana nih supaya keluarga mereka itu tidak cepat dingin gitu. Tidak cepat dingin dan ini perlu disadari gitu. Tanpa disadari gitu. Intinya gini, bagaimana keluarga mereka ini bisa menjadi dingin tanpa disadari. Ada permasalahan nanti karena tadi kan ego. Nah, supaya itu begitu, apakah ngeunah teh kudu ti bapak heula atau ti ibu heula? Saya dulu. Ke awal mula di rumah tangga itu tidak ada yang salah dari istri, tidak ada yang salah dari anak, semua dari bapak. Dari bapak? Dari bapak. Silakan. Jadi fenomena keluarga itu bukan fenomena salah istri, tidak ada istri yang salah, tidak ada anak yang salah.
karena masalah itu berawal dari laki-laki. Emas berarti. Karena kalau mbak salah itu perempuan, salah gitu. Tapi benar ini serius ya. Karena bapak-bapak itu kan kawamun. Ini keren. Kawamun anisa bima fadallallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim kan. Dalam keluarga itu kan kawama, laki-laki sebagai kawama. Kawama itu kan fungsinya satu sebagai pendengar. Pendengar setia, mengetahui kehidupan anaknya semuanya, istrinya semuanya, kehidupan istri, bapak, namanya istri dan sebagainya. Kan itu tidak dimiliki oleh kemampuan bapak ayeuna karena fenomena wokeism, jadi pekerjaan sebagai agama gitu. Bahwa seolah-olah Teh Dewi tadi dikatakan bahwa nafkah wae ngumpul dipenuhi teh. Materi. Pada aya uang kosong anak itu harus menyalurkan ke siapa? Maka ketika ayah anak menyimpang, itu saya bukan di pesantren tapi hadirlah dalam kehidupan anak itu, terutama bapaknya. Kamu bapak antara hadir, gawe wae. Gawe wae indungna eueuh atawa indungna kemana? Ngajar. Atawa ada mau di pabrik pada kitanya. Ada pabrik terus di imah ketika ada pun kan semua masing-masing punya aktivitas masing-masing begitu. Nyawa HP budak cerik mau katakan sekalian bapana teh IG kan tidak punya empati. Betul. Nah, itu. Masih kami mah gitu bapak. Tetap bapak lah. Tidak ada. Kalau menurut Teteh perempuan dalam perspektif itu kira-kira supaya nggak dingin gitu. Ya, kan itu kan keluarga dingin yang tadi sudah disebutkan tadi. Bagaimana itu? Ya supaya nggak dingin, kalau saya sih cenderung di mindset itu tadi ya, bahwa komunikasi itu harus disadari oleh keduanya value yang sangat penting. Itu dulu kan yang pertama. Nah sekarang teknik komunikasi mungkin bisa disepakati gitu ya, bisa disepakati dengan saling memahami peran. Mungkin dicari waktu kapan kita ngobrol bersama, misalnya duduk bersama. Mungkin bisa kayak 30 menit sebelum tidur gitu ya ngobrol, atau misalnya tiap jam makan malam misalnya gitu ya, dan disepakati misalnya semua nggak pegang HP gitu ya. Atau kalau misalnya yang sholat berjamaah bareng kan dari maghrib sampai isya misalnya ya, mungkin bisa ya absen dulu kali-kali nggak ke masjid kalau misalnya bapaknya harus ke masjid gitu ya, demi itu misalnya. Nah itu mungkin bisa dicari kesepakatan. Karena komunikasi ini kan kunci untuk membangun koneksi kan. Nah, kebayang nggak kalau nggak ada koneksi gitu ya, suami dengan istri dengan suami, terus begitu pun dengan anak-anak. Nanti mereka akan mencari koneksi ya di luar sana, yang lintas negara, lintas agama gitu ya, itu kan yang bahaya. Nah, ini bahkan kayak ingat sejarahnya. Jadi Rasul punya istri kan banyaknya sebenarnya karena kelebihan Rasulullah. Itu punya satu tradisi, sebelum tidur itu dia masuk ke masing-masing kamar istrinya untuk sekedar menceritakan apa yang dia lakukan pada waktu itu, di hari itu, sebelum tidur gitu. Oh, itu ada ya? Iya. Istrinya banyak, dia mampu mendengarkan masing-masing sebelum tidur. Kan orang banyak hiji wae udah mau dengerin. Diajak ngobrol kan gitu. Dipaksa gitu. Maaf. Benar gitu asli. Yang kedua kan ini teh, kita imah yang rasanya. Kadang-kadang bagi laki-laki menganggap bahwa cerita-cerita istri itu receh gitu. Hanya aya perasaan sih gitu. Padahal kan bagi istri mah tidak ada cerita recehnya, semuanya adalah cerita-cerita itu harus dikeluarkan. Rasa ini beneran. Dikeluarkan kan benernya. Ya itu gitu tadi. Ya mungkin itu karena kayak beban di dunia publiknya terlalu besar. Mungkin ya karena kan dia mungkin berperan bisa saya sebagai leader apa atau peran di luarnya sebagai apa, makanya kan dia biasa berpikir hal-hal besar gitu ya, termasuk juga mungkin secara finansial ya kumaha harus memenuhi sekian misalnya gitu. Nah jadi ketika cerita ini anak kita udah bisa ngomong A, mungkin udah bisa ngomong mama, ya itu buat dia hal kecil receh gitu. Biasa gitu ya, kurang respect. Mungkin saja begitu karena biasa mikirnya jauh kemana gitu ya, jauh kemana gitu. Kan istri mah kieu nya. Uyah habis wae kan ngomongnya, asuh tengah meuli pan gitu kan. Pergi tuh curang ini. Belah ya cenah ieu belah. Teu meuli kan gitu nya kadang.
benar. Oh ya saya misalkan. Cuma betul ada resiko saya beriutnya. Nah, kita mau kanda terkait ternyata bro. betul minum. Enggak. Oh enggak. Ini lagi batuk ya pemirsa, mohon maaf. Terhitung cinta. Saya pembawa kan dia. Lagi batuk ini. Nah, berarti memang benar penting gitunya di dalam rumah tangga kehangatan terus yang dibuat hangat itu harus bercerita. Ternyata cerita itu penting. Ya meskipun hareceng ya karena tadi efek tadi karena posisinya sudah jadi ketua atau posisinya sudah jadi bos misalkan di luar, terus ketika mendengar ke rumah teh jiwa bosnya ke bawah kene gitu. Tah itu tips-tips nukar itu kan perlu gitu orang-orang yang hari ini berumah tangga. Apalagi kalau misalkan persiapan yang ya sebelum ada anak gitu kan itu perlunya hal itu selesaikan dulu. Bahkan dulu pernah dikatakan oleh Kang Aja ini malam pertama itu bukan melakukan sesuatu gitu ya, tapi rapat dulu gitu kan ya, rapat selesaikan apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi kekuranganku gitu kan. Iya benar. Lain justru yang bakal kegewat fantasi, tapi kan harusnya rapat dulu selesaikan. Luar biasa terkait bercerita. Memang penting pemirsa ya, memang penting sahabat-sahabat kita sahabat-sahabat emotika terus kepada kawan-kawan pembela di luar sana gitu ya. Nah ini yang terakhir nih, hal kecil yang diceritakan dalam keluarga tapi sekarang tidak lagi gitu kan ya. Kadang dulu mah ketika kan pernah mendengar nih kalau laki-laki diuji perempuan diuji itu laki-laki sedang terpuruk. Kalau laki-laki diuji itu ketika laki-laki sedang jaya-jayanya. Nah dulu makan ada cerita-cerita hangat kecil gitu kan laki-laki karena kondisinya mungkin secara perekonomian ya ala kadarnya kan. Tapi ketika laki-laki terentang naik, terus sifat percaya diri, terus sifat itu jadi naik gitu. Nah itu disebabkan apakah karena efek? Emang karena diuji Allah atau kumaha gitu kan? Jadi dulu lah tuh. Besok kita mulai. Siap. Enggak apa? Jadi tadi apa intinya? Jadi gini teh. Lamun. Jadi gini teh. Kan dulu mah ada cerita-cerita kecil nih, hal-hal kecil yang diceritakan karena mungkin pandangan secara perekonomian terus rumah tangga anak masih satu misalkan itu kan masih kena hangat tapi semakin sini usia semakin matang, anak nambah misalkan 2 atau kondisi rumah tangga misalkan sudah jaya gitu kan ada nih laki-laki yang diuji itu sedang jaya-jayanya, kalau perempuan istri khususnya diuji itu laki-laki sedang terpuruk. Kebalikan gitu. Enggak, idealnya tidak terjadi seperti itu kalau misalnya komunikasinya memang bagus setiap saat. Jadi nggak mungkin sampai sejauh itu gitu kalau misalnya komunikasinya setiap hari bagus ya. Karena ketika perubahan sedikit saja itu pasti terasa. Ya kalau misalnya rutin terus kita apalagi kan udah kenal banget gitu ya. Jadi sangat tahu. Nah, jadi ketika ada pergeseran perubahan tuh bisa terdeteksi jauh lebih awal, gitu. Jadi ya harapannya sih begitu. Harapannya dengan intens komunikasi, sama-sama nyaman komunikasi, gitu ya. Jadi hal-hal tadi yang godaan-godaan itu ya bisa diantisipasi sedini mungkin, gitu. Baik dalam kondisi susah maupun senang bisa diatasi sama-sama saling support. Gitu. Semakin kita jaya laki-laki kan semakin sibuknya dengan dunia pekerjaannya gitu ya. Jadi otomatis kan hal-hal yang tadi dibuat komitmen di awal kan mulai mudah. Nah harusnya nggak terjadi begitu kalau misalnya memang betul-betul menganggap kalau keluarga itu penting, istri itu penting gitu ya. Sekarang mau menggadaikan gitu ya, mungkin sukses secara materi gitu ya, omset bisa sekian atau penghasilan bisa sekian. Tapi ini keluarga gitu ya. Nah ini kan kembali ke value pribadi gitu ya. Kalau sulit berarti untuk menjaga konsisten itu ya. Betul. Atau ya bisa saja nanti ada perubahan. Misalnya tadinya setiap hari misalnya ya, tiap malam. Mungkin nanti karena harus meeting keluar gitu ya, keluar daerah, keluar kota. Kan tuh gak tahu doang gitu. Ya misalnya bisa jadi
Atau apalagi sekarang kan video call juga bisa gitu ya. Jadi komunikasi itu kalau menurut saya yang penting terkoneksi meskipun hanya 10-15 menit gitu ya, tapi dalam kan bisa saja hanya ada yang lama tapi ya nggak ya misalnya nggak kualitas gitu. Gitu sih dengan teknologi insya Allah bisa. Harus dijaga gitu makanya apapun masalahnya ya cerita. Lain minum ya apapun masalahnya harus cerita tetap. Gitu kawan-kawan. Karena hari ini luar biasa. Sekarang closing statement nih terkait hubungan yang harmonis di rumah tangga dengan cerita dan pengelolaan emosi yang baik itu silahkan pungkas secara kesimpulan yang tadi ya oleh Bapak milenial kata-kata hari ini untuk Bapak milenial dan untuk ruang emotika. Secara kan di ruang emotika social emotional learning, pengelolaan emosi, terus Bapak milenial lebih kepada fitrah education ya gitu ya. Ketahanan keluarga, maksudnya ketahanan keluarga. Nah, silakan untuk closing statement hari ini melihat fenomena hari ini yang mungkin tadi keluarga yang sudah dingin, keluarga ini mau itu trik, tips atau ya tips mau dari satu-satu misalkan dari sisi bapak-bapak mudanya, misalkan ibu dari sisi ibunya, gitu. Mungkin saya dari sisi anak-anaknya, gitu ya. Anak-anak pemisahan. Dari ibu dulu. Ya kalau saya tentang cerita, mari belajar bercerita dan mari biasakan mendengar cerita apapun yang diceritakannya. Mari kita dengarkan sungguh-sungguh karena itu bagian kisah penting dari hidup orang yang bercerita. Nah, di dalam keluarga, dalam bercerita dan keluarga, satu harus memiliki 3 waktu. Satu me time. Me time itu adalah waktu diri sendiri. Entah itu bagi bapak, entah bagi anak, entah itu bagi seorang istri kan gitu ya. Dia mengelola kehidupan waktunya sendiri, menjalani hobi, mau istri menjalani masak, misalnya menjalani hobinya masing-masing. Itu ada waktu untuk dia sendiri. Yang kedua ada quality time. Quality time di keluarga itu bagaimana benar-benar berkeluarga gitu. Berkualitas, bareng-bareng, tidak ada gangguan pekerjaan, tidak ada gangguan aktivitas dan sebagainya. Yang ketiga bisa ada family time. Family time itu kadang-kadang ya piknik bareng-bareng gitu tanpa ada gangguan healing gitu. Healing gitu, atau bareng-bareng ngaji, bareng-bareng tadi cerita Dewi, sholat berjamaah sebagainya, kan itu harus ada di keluarga itu. Yang hal ini kadang-kadang hilang, sehingga kemudian ketika tidak punya me time, quality time, family time, akhirnya adalah jadi team time. Team time atau lain deh. Bisa harus sih tema. Itu ya. Pintar itu kayak itu beng-beng. Di produk gitu kayak bayar. Kayak di endorse. Jadi itu kawan-kawan bakulan sebutan sahabat. Sama sahabat itu. Sahabat emotika dan sahabat Bapak milenial, hari ini luar biasa sekali penyampaian nih terkait kehangatan di rumah itu ternyata ya kenapa bisa dingin gitu kan. Mengelola emosi itu penting sekali, apalagi bagi ibu-ibu di luar sana yang mungkin yang masih hari ini bercerita itu nggak bisa gitu ya, sedemikian rupa kuduka karena terbatas misalnya, karena terbatas secara karakter. Terus seorang ayah yang gengsian, egonya mau diturunkan. Untuk hari ini kita sama-sama membantu demi keluarga kita. Ya, demi keluarga kita. Ayah yang tadinya Superman bukan jadi super jarum, itu super mie. Nah, intinya ya kita sama-sama bangunlah untuk keluarga satu sama lain. Hari ini terima kasih Ibu Dewi ya, waktunya diganggu ya, diganggu sama kita sebagai Bapak milenial. Dan terakhir kita ada, jangan suka kalau kita sering namu ke sini gitu. Oh iya, sering namu kita ke sini nanti ya. Sangat terbuka. Terakhir kita ada dan teman-teman yang mau namu ke sini gitu. Benar. Dan berkabar dulu. Yang mau namu ke sini silahkan bisa berkabar dulu. Emotika atau bisa hubungi admin di ruang emotika. IG-nya ada. Ada. Ruang emotika nanti di jalan Kapling Panawan. RT 5 8. Ya, pokoknya dekat SMA 15 Luhur.
Pas kayak itu nah terus-terusan kayak itu ke bapak milenial. Ya. Jadi sebenarnya kita ini berdekatan satu mulai kelihatan kantor bapak milenial kelihatan. Cuman kita baru dipertemukan hari ini, mudah-mudahan kolaborasi hari ini itu bisa menjadi awal untuk kita berkolaborasi ke depannya. Dan terakhir ada merchandise dari bapak milenial terima kasih. untuk ruang emotikan. Hukumatnya ini yang terima kasih. Dibuka sih. Buka dulu. Dibuka dulu, dibuka. Oh iya betul. Nih, ada merchandise dari bapak milenial. Yang komenan paling epic nanti di YouTube nanti ada merchandise lagi. Oh ya, nanti akan ada giveaway, giveaway dari bapak milenial. Ada merchandise kaos bapak milenial terbaru nih. Ada kontrol C untuk suami dan istri, kontrol P-nya untuk anak. Kalau kontrol P sendiri berarti jomblo. Kalau kontrol Z berarti yang mau balikan. jadi yang mau balik ke mantan berarti kontrol Z. Iya. Ini Bu. Dibuka. Buka. Buka nggak? Oke, thank you. Ih. Wah, modelnya dibesui dia. Yang udah menyusui. Oke. Ya. Itu kan udah Dewi. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin kawan-kawan di sana, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa kunjungi Instagram Ruang Emotika ya. Jangan lupa kunjungi juga Instagram Bapak Milenial. Keluarga idola. Idola. Terima kasih.